Makanya percepatan gravitasi digunakan 10, koefisien gesek statis 0,5.
Jika kurang dari 60 Newton berarti dapat dikatakan benda ini masih dalam kondisi diam. Nah, kita lihat pertanyaan yang A tadi. Gaya tarik ya, balok ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Nah, berarti gini, gaya tariknya masih kurang dari syarat untuk menggerakkan balok. Nah, artinya berarti balok di sini masih dalam kondisi dalam kondisi diam, belum bergerak. Nah, kalau diam, maka besarnya gaya gesek itu menyesuaikan dengan gaya yang menariknya. Nah, berarti besarnya gaya gesek di sini adalah juga 50 Newton. Karena diam berarti kan resultan gayanya itu harus 0. Nah, tidak mungkin di sini kita menyebutnya gaya gesek yang di sini nilainya 60 ya. Jadi gaya geseknya bukan 60. Tidak mungkin. Kalau 60 berarti resultannya tidak 0. Ditarik 50 ke kanan, yang ke kiri 60. Nah, kalau gitu berarti ada kelebihan 10 di arah kiri. Nah, berarti baloknya menjadi mundur padahal dia ditarik kan. Padahal tadi kecenderungan arahnya tadi ada ke kanan. Jadi besar gaya geseknya menyesuaikan dengan gaya tarikannya kalau benda dalam kondisi diam. Kalau benda ditarik dengan gaya 40 berarti gaya geseknya 40. Oke, paham ya? Nah, yang berikutnya, kalau gaya tariknya di sini 60. Nah, balok ditarik dengan gaya 60. Nah, nilainya pas sama dengan gaya gesek statis maksimumnya. Nah, berarti di sini kondisinya berarti balok tepat akan bergerak. Nah, pas di sini. Dengan tambahan sedikit lagi, maka balok bergerak dengan kecepatan tertentu ya, jika ditambah sedikit lagi. Nah, sini tepat akan bergerak ya, kita istilahkan dengan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, jika gaya tariknya melebihi dari gaya gesek statis maksimum. Ya, jelas karena gaya tariknya di sini lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya, maka benda dipastikan akan bergerak. Ya. Di sini jadi menentukan benda diam bergerak itu dilihat dari gaya gesek statis maksimumnya terhadap gaya tarik, gaya yang menyebabkan benda tersebut untuk bergerak. Nah, tetapi gaya gesek yang bekerja pada benda apakah 60 Newton? Nah, gaya gesek yang bekerja pada balok sekarang karena sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja tidak lagi statis, tapi tadi kita mengenal yang namanya gaya gesek kinetis. Jadi kalau sudah dipastikan benda ini bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda tidak lagi gaya gesek statis namanya. Jadi bukan 60 Newton ya, tetapi adalah gaya gesek kinetis. Nah, kita hitung nih besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda ketika bergerak. Ya. Mau berapapun besar gaya tarikannya, ketika dia bergerak maka gaya geseknya ada gaya gesek kinetis, yaitu 0,4 ya, koefisiennya dikalikan gaya normalnya tadi sama 120 berarti 48 Newton. Nah, ketika bergerak gaya gesek yang bekerja adalah 48 Newton. Oke, bisa dibedakan di sini untuk penggunaan statis dan kinetis.